Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada siang ini kita dapat jumpa lagi. Betapa kasih Tuhan bagi kita tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Besar kasih Tuhan kita rasakan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, dan ku berharap hanya padanya. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya dan jiwa-jiwa yang mencari Dia. Saudara terkasih, pada saat ini betapa kita harus merasakan betapa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Saudara terkasih, pada saat ini dalam live ini saya mau membagi-bagikan firman saudara terkasih yang tertulis di Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalammu, sehingga engkau berdasar dan berakar di dalam kasih. Saudara terkasih, Yesus Kristus Tuhan itu adalah kasih. Saudara terkasih, di mana kasih Kristus itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita, saudara terkasih, boleh bernapas, boleh menikmati. Jika menikmati anugerah Tuhan, saudara terkasih, anugerah Tuhan itu besar bagi kita. Kasih Tuhan itu adalah setinggi langit, begitu lebar, begitu tinggi, begitu luas, dan begitu dalam, saudara terkasih, bagi kita. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus telah mati bagi kita, saudara terkasih, untuk menebus dosa kita. Bukan saja menebus dosa kita, saudara terkasih, Tuhan Yesus menanggung segala kelemahan kita. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita, sehingga kita sembuh oleh bilur-bilur-Nya. Saudara terkasih, betapa tinggi, betapa luas, betapa dalam, betapa lebar kasih Tuhan bagi kita, melampaui segala akal pikiran kita, saudara terkasih. Dan biarlah kita dipenuhi kelimpahan Allah Tuhan, agar kita dapat mengerti, melihat betapa kasih Tuhan itu bagi kita yang melampaui akal dan pikiran kita, sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan oleh kasih-Nya memberikan lebih dari apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita harapkan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita, saudara terkasih. Tanpa kasih kita seperti tanah yang kering, saudara, seperti tanah gersang yang angus, saudara terkasih. Sebab Yesus Kristus Tuhan itu adalah kasih. Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, oleh karena begitu besar kasih Allah,
Bapa kepada dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, agar supaya yang percaya beroleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan itu mati bagi dosa-dosa kita, saudara terkasih. Tetapi bukan itu saja, Tuhan juga mati untuk menyembuhkan kita, untuk menanggung segala kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, saudara terkasih. Sebab itu kita harus percaya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, kita disembuhkan. Oleh karena kasih-Nya, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang mati dapat bangkit kembali. Semuanya itu oleh kasih Kristus, saudara terkasih. Sebab itu, mari saudara terkasih, kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita. Di kolong dunia ini, kolong langit ini, saudara terkasih, tidak ada satu nama pun yang dapat bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kita perdamaian kepada Allah Bapa. Sebab manusia sudah berdosa, saudara terkasih, sejak zaman Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaannya, saudara terkasih, oleh karena dosa. Tetapi saudara terkasih, oleh karena besar kasih Allah Bapa kepada kita, sehingga Allah mau mengembalikan manusia kembali kepada kemuliaannya. Ketika manusia itu sebelum berdosa, manusia itu penuh dengan kemuliaan, saudara terkasih, sebelum jatuh ke dalam dosa, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan oleh rohnya, saudara terkasih, yang hidup dan berkuasa, oleh rohnya, oleh iman, saudara terkasih, kita diubahkan, saudara terkasih, hari demi hari untuk mencapai kesempurnaan, yaitu manusia Yesus Kristus, yaitu kita yang diubahkan oleh rohnya, oleh kuasa Roh Kudus. Saudara terkasih, oleh karena itu, jika kita hidup di luar Yesus Kristus Tuhan, kita menjadi orang yang kering, orang yang tanpa terang hidup, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita melihat, saudara terkasih, manusia zombie di kota Philadelphia di Amerika Serikat. Saudara terkasih, mengapa terjadi manusia zombie, saudara terkasih? Mereka tergantungan oleh obat-obatan, narkotik, saudara terkasih, narkoba, sehingga kota itu disebut kota zombie, saudara terkasih, sebab penduduknya sudah bagaikan zombie, saudara terkasih, bertergantungan akan obat-obat yang sungguh mematikan, sehingga mereka tergantung kepada obat itu yang merusakkan sel-sel, merusakkan saraf, merusakkan semua organ-organ tubuh, sehingga mereka, kalau kita melihat seperti zombie, saudara terkasih, mereka itu bergoyang-goyang, saudara terkasih, bergoyang-goyang, dan mereka itu membuat gerakan seperti zombie, yaitu gerakan yang aneh, saudara terkasih. Mengapa terjadi demikian, saudara terkasih? Sebab hati mereka itu tidak ada kasih Kristus. Jiwa-jiwa yang merana, jiwa-jiwa yang sungguh tidak ada damai sejahtera, tidak ada kepuasan, saudara terkasih, kepuasan ilahi, damai sejahtera ilahi, sehingga mereka mencari kepada obat-obatan, sehingga mereka ketergantungan kepada obat-obatan yang dari dunia ini, sehingga mereka menjadi manusia yang sungguh kita melihatnya menjadi
penuh dengan belas kasihan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, kita di akhir zaman ini harus menjaga hati kita. Kita harus membentengi, memagari hati hidup kita itu dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, yaitu Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya yang telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit, yang menanggung segala kelemahan kita, yang menebus dosa kita, saudara terkasih, untuk kita beroleh keselamatan, yaitu hidup di dalam firman-Nya, di dalam kebenaran, untuk beroleh keselamatan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan, saudara terkasih. Jangan kita, saudara terkasih, melupakan jauh daripada kasih Kristus, jauh daripada Yesus Kristus Tuhan. Sebab serangan iblis sekarang, saudara terkasih, lewat mantra-mantranya dari udara maupun dari dunia nyata, saudara terkasih, manusia dipakai untuk menjatuhkan manusia, saudara terkasih. Iblis memakai manusia, memakai obat-obatan, saudara terkasih, sehingga manusia sekarang ketergantungan terhadap obat, ketergantungan terhadap obat-obatan yang membuat rusak jaringan-jaringan tubuh kita, yaitu ciptaan Tuhan yang sempurna diubah menjadi tubuh yang rusak, saudara terkasih. Mengapa terjadi demikian, saudara terkasih? Karena mereka hidup tanpa Kristus, saudara terkasih. Jika mereka hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka dipuaskan, mereka dikenyangkan, mereka dihiburkan, saudara terkasih. Sebab Yesus Kristuslah tempat kita dipuaskan, tempat sukacita, tempat damai sejahtera, yang memberikan kita masa depan penuh pengharapan. Kita di dunia ini hanya sementara, saudara terkasih. Dunia ini hanyalah tipu-tipu semata, saudara terkasih. Jika kita mempunyai harta atau mempunyai apapun di dunia ini, jangan kita bermegah, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Suatu saat akan hilang lenyap, saudara terkasih. Tetapi kasih Tuhan, Roh Tuhan oleh iman yang ada di dalam kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang kita ada kasih, berakar di dalam kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku," yaitu Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, di akhir zaman ini banyak panah iblis yang mau menghancurkan manusia, baik manusia yang sudah dekat sama Tuhan atau terlebih lagi yang jauh, saudara terkasih, dengan tipu muslihatnya. Saudara terkasih, kita jangan sampai jauh dari firman Tuhan. Jangan buka celah untuk iblis untuk mengerjakan rancangan rencananya yang jahat dalam diri kita, saudara terkasih, karena begitu banyak musuh kita, saudara terkasih. Biarlah kita, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, masalah pencobaan, saudara terkasih, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai masalah pencobaan. Kita jangan bersungut-sungut, jangan gentar, sebab itu adalah ujian terhadap imanmu, saudara terkasih, agar kamu menghasilkan buah, saudara terkasih, agar kamu bertekun dan menghasilkan buah yang sempurna,
sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun. Sehingga kamu dengan demikian meminta hikmat kepada Tuhan dengan iman, saudara terkasih, sebab Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara terkasih, minta jangan ragu, jangan bimbang, sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Saudara terkasih, orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa, sebab orang mendua hati tidak tenang hidupnya. Sebab itu apapun keadaan kita selalu bersyukur. Sebab apa yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ia memberi lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Sejauh langit dengan bumi, begitulah jalan Tuhan, jalan kita dengan jalan Tuhan, saudara terkasih. Lebih tinggi, lebih luas, lebih lebar rancangan Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Dan firman Tuhan itu, saudara terkasih, bagaikan air hujan, air salju yang diturunkan ke bumi. Ia akan merambat mengairi tumbuh-tumbuhan untuk berbuah, menghasilkan, saudara terkasih, memberi benih, memberi roti. Saudara, ia tidak akan kembali, saudara terkasih. Firman itu akan bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Dia akan memberikan hasil, saudara terkasih. Sebab itu dengarkan firman Tuhan, juga renungkan dan bertekun di dalamnya dan lakukan, maka kamu akan berbahagia, saudara terkasih. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Jika kita mengalami sakit penyakit apapun, saudara terkasih, oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilurnya, kita telah disembuhkan, saudara terkasih. Kesembuhan ilahi, saudara terkasih. Jangan kita bergantung kepada dunia ini, apakah obat-obatan atau apapun itu, tapi kita percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab Ia berfirman maka ada, Ia berfirman maka jadi, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita dalam masalah pencobaan apapun, firman Tuhan cuma sesaat, aku meninggalkanmu, tetapi aku akan datang mengambil kamu dengan kesetiaan yang kekal, saudara terkasih. Hanya sesaat Tuhan meninggalkan kita, tetapi Ia akan datang mengambil kita dengan kasih-Nya yang kekal. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Terlebih lagi di akhir zaman ini, kita harus bertekun di dalam iman, saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima rohnya, Roh Kudus, oleh iman kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita berakar, berdasar oleh kasih Kristus, saudara terkasih. Sebab tanpa kasih, saudara terkasih, tidak ada gunanya, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, jika engkau mengetahui bahasa semua manusia, maupun mengetahui bahasa malaikat, jika engkau tanpa kasih, kau seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang bergemerincing. Sekalipun engkau dapat bernubuat, sekalipun engkau mengetahui banyak rahasia dan pengetahuan, dan sekalipun engkau dapat memindahkan gunung, tetapi memindahkan gunung oleh karena iman yang sempurna, tapi tanpa kasih, apa gunanya bagimu? Sekalipun kau menyerahkan dirimu, sekalipun kau menyerahkan dirimu untuk dibakar, tapi tanpa kasih, itu tidak ada gunanya. Kasih itu adalah Yesus Kristus, saudara terkasih. Oleh karena kasih, Ia menebus dosa kita, menyembuhkan kita, menanggung kelemahan kita oleh
bilur-bilurnya kita sembuh dengan kesembuhan ilahi, saudara terkasih. Kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara terkasih. Orang buta disembuhkan itu oleh karena kasih Kristus. Orang lumpuh dapat berjalan itu karena kasih Kristus, saudara terkasih. Dan kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman, berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh. Dalam menjalani hari-hari ini, saudara terkasih, hari-hari ini dunia ini bukan semakin membaik, semakin, saudara terkasih, semakin buruk keadaannya, saudara terkasih. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus menjadi prajurit yang bertempur dengan mempergunakan segala perlengkapan senjata Allah, saudara terkasih, sehingga kita mampu berperang. Jika tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, saudara terkasih, kekudusan, roh takut akan Tuhan, kita akan jatuh, saudara terkasih, kalah, saudara terkasih. Kita akan dimakan oleh dunia ini yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Sebab kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara terkasih, siap menerkam kita melalui sakit penyakit kita, saudara terkasih. Itu adalah serigala yang mau menjatuhkan kita, saudara terkasih, baik seorang sekeliling kita, saudara terkasih, baik ekonomi, baik segala yang ada di sekeliling kita, saudara terkasih. Itu adalah serigala yang menjatuhkan kita, untuk merampas kita, saudara terkasih. Sebab iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, saudara terkasih. Jadi kita harus berjaga-jaga, sebab kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan kita karena sakit penyakit kita menjadi jauh daripada Tuhan. Bersungut-sungut, saudara terkasih. Jangan gara-gara kita perihal dunia ini kita menjadi jauh daripada Tuhan, saudara terkasih. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, tak pernah kita dengar dan tak pernah kita lihat, itu yang diberikan bagi kita, orang yang percaya. Dan ia memberi lebih daripada apa yang kita doakan, kita harapkan, menurut kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. 2 burung pipit dijual 1 duit, 1 pun tidak ada yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung semua. Bukankah kamu lebih berharga dari banyak burung pipit? Itulah kita, saudara terkasih. Sedang burung pipit saja dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, keadilan, kuasa-Nya dinyatakannya bagi kita. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Dialah jalan hidup, Dialah kebenaran, jalan, dan hidup, saudara terkasih. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah jika tidak melalui Yesus Kristus Tuhan di bawah kolong langit dunia ini, saudara terkasih. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan, kiranya diberkatilah kita. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat bagi kita. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan manis penghiburan Roh Kudus, dalam kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.